Dewi, dan Dr. Mariono yang join secara online karena kebetulan beliau masih ada acara Monef di LPPM. Dan kita dalam proses menunggu Pak Ferry ya. Mohon izin untuk ujian kita mulai dulu karena nanti ada beberapa agenda yang harus dilaksanakan oleh dosen penguji dan pembimbing. Mbak Fitriana sudah siap? Sudah siap? Maksudnya secara mental sudah siap? Ya. Siap, Pak. Baik. Jadi kita siang ini akan melaksanakan ujian tesis ya ini ya. Seminar hasil. Tulisan tesis. Seminar hasil penelitian karena ini kan masih belum pada ujian UAS sehingga belum bisa melaksanakan ujian tesis. Yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Fitriana dengan judul tesis pengaruh efisiensi energi bangunan hijau atau green building terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di bawah bimbingan Bapak Ferry Hermawan PhD dan Ibu Dr. Insinyur Rina Kurniati. Silakan Saudara Fitriana untuk bisa mempresentasikan, waktunya 15 menit. Baik, Pak, izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Mariono, Bapak Fuad Muhammad, Ibu Rina Kurniati. Siang ini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian yang berjudul Pengaruh Efisiensi Energi Bangunan Hijau terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dengan studi kasus di Head Office PT Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap. Adapun outline presentasi akan disampaikan sedikit review tentang latar belakang, kemudian metode penelitian, lalu ke hasil dan pembahasan, serta terakhir usulan dari kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang sendiri, kita ketahui bahwa energi di dunia 34% dikonsumsi oleh sektor bangunan. Begitu pula di tahun 2050 nanti masih banyak infrastruktur yang akan dibangun sebesar 75%. Dan emisi juga dihasilkan sebesar 37% dari sektor bangunan maupun konstruksi. Sehingga dibutuhkanlah lingkungan terbangun yang berkelanjutan. Dan Indonesia sendiri memiliki tujuan di 2045, di mana salah satu pilarnya yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di mana di dalam ini ada komitmen terhadap lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan energi dan air. Di sini energi juga digunakan di sektor bangunan. Di sini ada grafik saya coba tampilkan di mana energi untuk di komersial lebih tinggi juga daripada energi yang digunakan oleh rumah tangga. Kemudian di pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memiliki prinsip berwawasan lingkungan juga diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan di mana salah satu upaya untuk mengurangi pemanasan global yaitu green building juga membutuhkan persyaratan yang sama yaitu kepemilikan dokumen lingkungan. Dan faktanya di bangunan hijau di Indonesia baru 4% yang disertifikasi, dan untuk ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sendiri oleh pelaku usaha yang merupakan salah satu agen pentahelik ini masih 88% tidak taat. Sehingga penelitian ini mencoba melihat bagaimana pelaksanaan konsep dari bangunan hijau dan juga pelaksanaan RKL RPL dari dokumen lingkungan yang mereka miliki. Kemudian dari penelitian ini saya coba merumuskan 4 rumusan masalah yang menjawab 4 tujuan. Bagaimana konsep bangunan hijau ini diterapkan, lalu apakah terjadi efisiensi energi, bagaimana pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup, serta apakah terdapat pengaruh efisiensi energi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian berikut kerangka operasional penelitian, mana mengidentifikasi bagaimana bangunan hijau merupakan upaya mitigasi pemanasan bisa memperhatikan pelaksanaan, juga perlu memperhatikan pelaksanaan RKL-RPL, lalu dilakukan pemeriksaan untuk menjawab hipotesis, ada 4 pemeriksaan untuk menjawab 4 tujuan, di mana metode yang digunakan ada dokumentasi, observasi, begitu juga interview untuk kemudian dibahas secara kuantitatif dan kualitatif untuk ditarik kesimpulan dan pengajuan rekomendasi. Ini berikut tabulasi metode penelitian yang sempat disampaikan di proposal. Mungkin lanjut untuk ke hasil dan pembahasan. Untuk menjawab tujuan pertama,
yaitu konsep bangunan hijau yang diterapkan. Di sini saya tampilkan gedung head office di mana seluas 7.257 meter persegi dengan total ketinggian lantai dasar ditambah 4 lantai, jadi ada 5 lantai, berada di Kecamatan Cilacap Tengah di Kabupaten Cilacap. Kemudian konsep bangunan hijau yang dimiliki, mereka memenuhi 6 indikator, yaitu tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, serta manajemen lingkungan bangunan. Dari indikator yang menggunakan tolak ukur Summary Green System Building di tahun 2016 oleh GBCI, ada 3 kriteria, di mana kriteria prasyarat itu tidak memiliki poin, kemudian kriteria kredit memiliki poin, dan kriteria bonus memiliki poin namun tidak mempengaruhi maksimum dari nilai maksimum tiap kategori. Sebelum menghitung ke dalam penilaian tiap kategori, ada uji kelayakan yang dimiliki oleh GBCI. Dari 4 kelayakan yang diharapkan, ada 1 yang tidak dimiliki, yaitu memiliki sertifikat layak fungsi. Hingga penelitian berakhir tidak dapat ditunjukkan atau dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi atau pengarsipan kurang baik oleh divisi aset sebagai manajer bangunan atau PIC dari gedung tersebut. Dan saat penelitian pun dokumen lingkungan HO pun sulit ditemukan. Dan ini rangkuman dari penilaian dari kategori konsep bangunan hijau oleh HO Pertamina. Nilainya mendapat 85 poin dari 117 poin, di mana di atas 83 poin masuk ke dalam predikat platinum. Di sini dapat kita lihat ada grafik paling tinggi di kategori EEC atau Energy Efficiency Conservation, kemudian yang paling rendah di Indo Health Comfort dan Building Engineering Management. Mohon izin untuk detail dari konsep bangunan mungkin bisa kita bahas di diskusi jika ada lebih yang ditanyakan. Kemudian untuk tujuan kedua, yaitu evaluasi tingkat efisiensi energi bangunan hijau dengan indikator dari penggunaan listrik. Ya, dari grafik ini, ya, diketahui konsumsi listriknya menggunakan 2 sumber, yaitu dari sumber PLN dan PLTS. Mana untuk PLN sendiri konsumsinya dalam rentang 100.000 hingga 220.000, tertinggi di tahun 2023. Kemudian di PLTS penggunaan listrik atau produksi listriknya mencapai dari rentang 2.600 hingga 3.200, di mana PLTS ini sendiri hanya memenuhi konsumsi listrik di gedung HO sebesar 1,38%, mana 98,62% masih disuplai oleh PLN. Kemudian saya coba tampilkan indeks, kemudian saya coba hitung indeks intensitas konsumsi energi listrik, yaitu IKE. Ini untuk sebelah kiri ini adalah IKE per tahun, kilowatt hour per meter persegi per tahun, di mana saya memperoleh data yang tadi dari pertengahan 2019 hingga September 2024, dan dari grafik ini dapat dilihat kecenderungannya naik. Padahal kita tahu di masa pandemi COVID 2020-2021 itu ada masa pandemi tersebut, tapi konsumsi listriknya masih meningkat. Kemudian di sebelah kanan grafik kilowatt hour per meter persegi per bulan, di mana saya coba lihat berdasarkan standar dari Permen SDM, ada 3 kriteria atau kategori, di mana paling boros ketika melebihi 18,5. Dari grafik dapat menunjukkan bahwa konsumsi listrik HO di sini masih di bawah kategori standar. Begitu juga di standar GBCI sendiri untuk perkantoran sebesar 250 kilowatt hour per meter persegi per tahun, dan masih memenuhi standar GBCI. Tapi jika dilihat perspektif dari sebelum dan sesudah sertifikasi, rata-rata IKE pra 2019 sampai 2021 itu sebesar 13,7287 kilowatt hour per meter persegi per bulan. Sedangkan rata-rata IKE pasca sebesar 14,993
kilowatt hour per meter persegi per bulan, di mana dengan signifikansi kurang dari 0,05 dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan sesudah peningkatan. Namun kecenderungannya malah naik, berarti tidak menunjukkan adanya efisiensi atau terjadi pemborosan energi. Jika dihitung lebih dalam, terdapat 1,26 kilowatt hour per meter persegi per bulan. Apabila dikali dengan luas bangunan 11.600, maka 14.751 kilowatt hour per bulan keluar atau disetorkan oleh HO tersebut. Jika dikonversi lebih lanjut ke tarif tenaga listrik sebesar 1.447 untuk skala bisnis, itu maka 21.300 per bulan mereka keluarkan uang dengan adanya perbedaan tersebut. Kemudian apabila dihitung dalam 1 tahun, maka pengeluaran tersebut malah tidak atau lebih besar daripada penghematan pada produksi listrik dari PLTS yang dihasilkan. Yaitu kalau dari PLTS 2019 hingga 2024 itu sebesar 204 juta, sedangkan pemborosan yang mereka keluarkan yaitu 255 juta. Ini tidak balance. Kemudian hal ini bisa dipengaruhi dan ini menunjukkan bahwa rencana kerja penghematan listrik mereka tidak berjalan dengan baik, dan ini juga bisa dipengaruhi oleh perilaku dari penghuni dari HO tersebut. Kemudian untuk tujuan ketiga, menjawab evaluasi tingkat pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup di tahap operasional, HO tersebut telah memiliki dokumen lingkungan di tahun Juni 2016 dengan persetujuan dari Bupati Cilacap di Juni 2016 juga. Dan dari sini dapat dilihat ada 14 dampak penting yang harus dikelola atau dipantau oleh mereka, dan ada 68 rencana yang harus dikerjakan dan 22 rencana pemantauan yang harus dikerjakan. Setelah melakukan observasi terstruktur, setelah membaca kewajiban dan melihat di lapangan, sebesar 94,12% mereka telah lakukan. Kemudian untuk pemantauan lingkungan sendiri, mereka baru mengerjakan 63,64%. Ini merupakan detail dari apa saja temuan yang tidak dikerjakan mereka. Inti dari tujuan ketiga ini mereka menunjukkan bahwa dokumen ini masih tidak disampaikan oleh ke semua anggota organisasi, dan dalam pelaksanaannya pun masih terbagi, diperoleh oleh 2 pihak, yaitu pemilik, yaitu dari divisi K3L yang bertanggung jawab atas kegiatan analisis laboratorium dan kegiatan sosial kemasyarakatan, sedangkan untuk kontraktor pelaksana atau anak perusahaan bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan di gedung tersebut. Dan juga evaluasi ini juga, temuan ini juga menunjukkan bahwa perusahaan masih mengabaikan ketentuan-ketentuan rinci yang telah disepakati dalam dokumen lingkungan. Kemudian dari kewajiban dalam RKL-RPL ditemukan juga bahwa beberapa kewajiban itu inline dengan konsep green building, di mana diantaranya peningkatan jumlah dan keanekaragaman vegetasi dengan indikator keberhasilan RTH itu mendukung kategori dari tepat guna lahan, itu yang nomor 3 set landscaping. Lalu untuk pengelolaan terhadap dampak penurunan sanitasi lingkungan dengan indikator keberhasilan pengelolaan persampahan, ini mendukung kategori waste management practice, sedangkan rencana pengelolaan terhadap peningkatan limbah B3 ini mendukung kategori MRC 4 atau material resource cycle di hazardous waste management. Ya, ini untuk menjawab tujuan terakhir, bagaimana pengaruh efisiensi terhadap pelaksanaan. Digunakanlah analisis statistik, yaitu regresi linguistik biner, karena variabel tersebut memiliki kategorisasi, di mana independen efisiensi energi digunakan variabel IKE, lalu variabel dependen menggunakan pelaksanaan RKL dan RPL, dan setelah melakukan pengkodean untuk tidak untuk variabel dependen dan dilakukan analisis SPSS, diperoleh tabel sebagai berikut, dan kesimpulannya bahwa nilai chi-square menunjukkan model dinyatakan tidak fit, lalu untuk R-square-nya menunjukkan bahwa 2,1% hanya ditunjukkan oleh variabel efisiensi energi, dan terdapat 97,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kemudian dari variabel IKE juga dapat disimpulkan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan RKL dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Kemudian ditelusuri untuk faktor lain yang mempengaruhi, yaitu adanya divisi yang berbeda yang dalam mengurusi konsep bangunan hijau maupun pengelolaan lingkungan.
Sini coba digambarkan struktur organisasi di mana ada area manager asset operation yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan gedung, kemudian ada HSSE untuk bertanggung jawab terkait lingkungannya, seperti saya sebutkan tadi. Kemudian mencoba mencari data dengan in-depth interview terhadap key person dari Pertamina sendiri dan pemangku kepentingan di luar Pertamina yang berkepentingan, yaitu Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup. Ini adalah gambaran dari pertanyaan untuk melihat bagaimana pemahaman konsep mereka terhadap green building melalui pelaksanaan RKL mereka, di mana dapat disimpulkan mereka masih parsial dalam memahami konsep green building maupun RKL. Dan harapan yang disampaikan oleh mereka, yaitu di mana di bangunan hijau diharapkan konsep green building ini bisa diintegrasikan dengan RKL di dalam dokumen lingkungan. Kemudian perlu pengawasan dari instansi. Kemudian instansi sendiri membutuhkan dukungan juga, yaitu BIMTEK maupun regulasi setempat yang mendukung konsep green building yang masih baru ini dan masih voluntary. Tapi setelah peraturan 2022 diwajibkan untuk beberapa bangunan. Kemudian diperlukan juga integrasi atau kolaborasi antara perencana dan pelaksana, sehingga mereka dapat menjalankan konsep green building ini dengan baik selama tahap operasional. Kemudian ini coba ditampilkan tujuan rumusan masalah berdasarkan hasil dari penelitian dan bisa disimpulkan, dan juga sama menjawab kesimpulan, yaitu yang pertama, konsep bangunan hijau yang diterapkan di head office telah meliputi 6 kategorinya, walaupun dengan penilaian yang berbeda, yaitu ada tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, serta manajemen lingkungan bangunan, dengan pemenuhan kriteria yang tinggi pada kategori EEC dan rendah pada kategori kenyamanan dalam ruang dan manajemen lingkungan bangunan. Kemudian untuk tingkat efisiensinya, menunjukkan bahwa tidak ada penurunan konsumsi atau efisiensi energi dari sertifikasi yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, tingkat pelaksanaannya untuk pengelolaan sudah mencapai sekitar 90%, sedangkan upaya pemantauannya sebesar 65%. Lalu untuk pengaruh efisiensi sendiri menunjukkan tidak signifikan dalam mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dan saran yang coba saya usulkan yaitu perlu integrasi konsep bangunan hijau ke dalam dokumen lingkungan agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian perlu item penilaian pelaksanaan dokumen lingkungan di dalam penilaian sertifikasi yang ditetapkan oleh badan sertifikasi, tidak hanya melihat pada kepemilikan dokumen saja. Kemudian dalam meningkatkan implementasi konsep bangunan hijau, hal yang direkomendasikan yaitu perlu yang pertama, ada 4 hal yang saya coba sampaikan, yaitu monitoring dan evaluasi secara rutin atau audit terhadap komitmen yang telah dibuat, lalu menerapkan langkah apresiasi bagi karyawan dan sanksi bagi pelanggar, kemudian melibatkan tenaga ahli yang tersertifikasi dalam pengelolaan gedung pada tahap operasional, serta mengintegrasikan data-data pendukung dalam sistem sebagai bentuk komunikasi internal yang lebih baik lagi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Saudari Fitriana yang sudah mempresentasikan hasil tesisnya. Waktunya cepat dan juga jelas intonasinya ya. Bagus ya, tolong nanti dipertahankan. Kita masuk sesi kedua yaitu sesi diskusi, karena ini masih seminar hasil penelitian, mungkin lebih banyak kita akan memberikan mungkin masukan dan juga saran ya. Baik. Nanti ujian baru kita tanya kompetensi Anda. Untuk penguji pertama kami persilakan Bapak Dr. Mariana, apakah? Ya, tadi kami Pak Ferry mohon izin memulai duluan karena jam 3 ada kuliah, jadi biar. Oke, saya juga ujian. Sepertinya Pak Mariana belum, tadi sudah join sih. Tadi kami bertiga itu di Monef Pak Ferry. Kurina, saya, Pak Mar itu di LPPM. Iya, rombongan terus. Nah, Pak Mar kayak dapat nomor 9, belum selesai mungkin ini. Jadi karena Pak Mar mungkin masih di belakang layar ya, karena mungkin masih proses Monef. Mohon izin saya memulai dulu untuk diskusinya. Saya mengapresiasi Mbak Vivi ya, jadi ini sudah cukup bagus dan lengkap. Terima kasih Pak Ferry, Bu Rina yang sudah membimbing dengan telaten sehingga hasilnya
cukup bagus. Nah, mungkin yang beberapa yang terkait saya akan komentari Mbak Vivi ya. Baik, Pak. Anda punya 4 tujuan, punya metode untuk menjawab tujuan, punya kesimpulan 4 juga. Nah, ini mumpung masih tampil di sini, Baik, Pak. sebaiknya untuk saran itu Anda mengambil dari kesimpulan ya. Contoh misalnya, konsep bangunan yang hijau yang Anda terapkan itu kalau saya lihat dari grafik nilai yang dicapai untuk HO ya, untuk Greenship EB itu kan maksimalnya 100. Poinnya 107. 100 ya. Anda masih berapa itu? 73%. Oh, 4%. Nah, caranya gimana sih kalau biar sampai 100 itu kira-kira? Coba silakan mungkin bisa diberikan gambaran. Baik, Pak. Kan ini kan masuknya gold ya, kalau 73% itu. Sudah platinum, Pak. Walaupun 73%, dia predikatnya berdasarkan poin, Pak, bukan persentase. Cuma saya coba tampilkan persentase Ya. di situ. Kalau saya kan baca ini kan platinum di atas 83. Ya, poinnya, Pak. Ya, Poin. goldnya 66 sampai 82. Ini kan Anda Ya. kan angkanya di Betul. 73 kan? Iya, benar, Pak. Sorry. Di halaman 41. Tapi untuk poin, Pak, bukan persentase. Poinnya ya, bukan persentase. Poinnya mereka mencapai 87. Oh, berarti ini sudah masuk kategori paling tinggi kan? Iya, benar, Pak. Ya. Nah, kira-kira apa kalau dari kesimpulan yang pertama yang bisa disarankan, Mbak? Itu kan ada 6 kriteria atau itu? Iya, benar, Pak. Tepat guna lahan, efisiensi konvensi energi, air, konvensi air, konservasi air, dan seterusnya. Apa yang? Baik, saya coba menjawab, Pak, untuk poin yang in health. Salah satu kategori ya, Pak, yang kesehatan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang yang cukup rendah di sini. Di sini berdasarkan standar dari GBCI ini ada pengukuran dari kualitas udara di dalam ruangan. Nah, itu mereka belum lakukan. Kalau mereka mengerjakan mungkin menambah poin untuk mereka. Jika itu masuk di saran 1. Kan bisa gitu maksud saya. Baik, Pak. Daripada kan kalau bisa saran itu kan yang bersifat teknis operasional. Jadi orang baca itu saya harus lakukan itu. Contoh misalnya Mbak, konservasi air. Kalau dari penjelasan dari diskusi Anda, belum ada daur ulang untuk air yang ada di sana ya. Nah, itu kan bisa disarankan juga kan untuk konservasi air. Air minum masih menggunakan air kemasan. Benar. Itu coba. Mereka kurangnya memang di bagian air minum, Pak, benar poinnya. Terus, tadi saya mungkin juga belum sampaikan secara detail, tapi kalau untuk daur ulang mereka sudah lakukan, Pak. Sudah. Jadi menggunakan air daur ulang dari daur ulang tapi kan untuk air flushing toilet, untuk penyiraman. Bukan untuk yang domestik, untuk yang minum kan enggak? Enggak, ya. Cuma di poin benar, Pak, yang di konservasi air ada poin menggunakan air dan mereka masih menggunakan air mineral dari luar, Pak. Itu jadi tidak ada poin untuk mereka di salah satu penilaian konservasi airnya. Ya, seperti potable water. Air mereka masih menggunakan air kemasan dan benar dia bisa memperoleh nilai poin di sini. Kan berarti 0. 1, iya benar 0. Berarti yang di atasnya itu yang water quality ya? Yang 0 juga itu? Iya, masih 0. Nah, itu maksudnya apa yang di water quality 0 itu? Baik, Pak. Izin biar tidak salah. Di persyaratannya seharusnya ada pengujian, Pak, pengujian air minum mereka, tapi air daur ulang maupun air minum, tapi belum dibuktikan dengan laboratorium terakreditasi, Pak. Nah, itu berarti kan bisa masuk ke saran, Mbak. Iya. Ya, jadi perlu pengujian kualitas air yang dilakukan oleh laboratorium yang sudah terakreditasikan misalnya. Iya. Ya. Baik, Pak. Berarti untuk nomor 2 mungkin nanti bisa juga dilakukan seperti itu untuk kesimpulan. Baik. Baik, Mbak. Saya masih di yang untuk parameter green building yang pertama ya.
Ini dari tabel kelayakan atau apa kelayakan gedung ya. Ya, Ini ada poin juga yang tidak dapat menunjukkan sertifikat layak fungsi benar Pak. yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ya. Ini juga perlu ditindaklanjuti kan. Terus bagaimana nanti itu poin yang keempat ini? Nah, saja di dalam diskusi Anda Ya. itu nanti harusnya Anda menjelaskan hal-hal seperti ini. Kan di penjelasan di bawah ini yang satu alinea atau ini yang satu alinea itu tidak Anda tidak menyinggung atau membahas terkait dengan poin-poin yang masih belum didapatkan atau masih kurang. Nah, terus nanti apa gimana nanti sarannya dari diskusi ini? Ya. Bisa dipahami enggak? Bisa kan? Ya. Kan Anda malah menjelaskan ini berdasarkan undang-undang nomor komitmen dalam penerimaan untuk mewujudkan pembangunan pelestarian sesuai dengan amanat UU nomor 32 tahun 2000. Nah, itu lebih baik Anda justru juga menjelaskan bagaimana tentang sertifikat layak fungsi ini. Mohon izin Pak, boleh Silakan Pak? Pak. Silakan ditanggapi. Setelah ditanyakan ini, kemudian saya sempat juga datang kembali ke sana. Mereka bilang akan mengurus Pak sertifikat layak fungsi, dan informasi dari Dinas PUPR juga saya coba cross check. Nah, rupanya memang HO Pertamina juga belum mengurus SLF rupanya Pak sebelumnya. Jadi ya, kalau mereka sih merencanakan. Kalau dokumen AMDAL kan sudah ada ini. Ya betul. Sekedar informasi Pak, dan seperti itu. Jadi mereka yang akan poin kedua ini apa ya Mbak ya? Hanya komitmen mereka untuk bersedia untuk dieksplor untuk oh gitu. ya Nggak ada kesediaan dokumen yang untuk eksplor aja. Oke Mbak, sekarang untuk tapat guna lahan ya. Baik, Pak. Di sini tuh ada 7 hal terkait dengan kriteria terkait dengan tepat guna lahan ya. Iya, Pak. Aksesibilitas, komunitas, dan seterusnya. Nah, mungkin saya kan memang masih awam di bidang. Apakah masing-masing kriteria ini ada bobotnya? Contoh misal, apakah aksesibilitas misalnya punya bobot lebih tinggi dibandingkan dengan landscape lahan? Atau ada enggak itu bobotannya? Ya. Ya. Ada Pak, pembobotannya di izin di halaman 43 Pak ya, tabel 4.2 itu poinnya maksimum poin yang bisa diperoleh di tiap kriteria bisa terlihat dari situ Pak. Ya, maksud saya kalau memang pembobotannya ada kan, berarti Anda berusaha meningkatkan untuk poin-poin yang bobotnya tinggi. Nanti kan bisa masuk ke saran juga seperti ini kan. Yang tinggi apa ini? Yang tinggi itu 3 ini ya. Motor vehicle reduction. Side landscaping ya. Iya. Ini kan bobotnya tinggi 3. Iya. Tapi cuma 1 anunya. Iya benar. Kan dari 1 bisa dinaikkan kan nilainya biar nanti poinnya tinggi. Nanti maksud saya nanti di saran itu hal seperti itu tolong diperhatikan. Baik. Kendalanya apa Mbak? Kok misalnya belum melakukan tadi uji analisa lab untuk air. Kok belum melakukan, kendalanya apa kira-kira? Kalau untuk di dokumen lingkungan ada uji air tanah Pak, itu mereka tidak kerjakan karena ketika saya datang memang dokumennya baru ditemukan dan mereka tidak memeriksa dokumen tersebut, kewajiban di dalamnya tidak diperiksa. Tapi setelah penelitian ini mereka akan kerjakan seperti itu Pak. Berarti kehadiran Mbak Vivi di sana itu anu ya? Ya ada. Seperti malaikat ya. Sedikit Pak, sedikit. Ya, terus jadi amalnya jadi lebih baik semua kan berarti signifikan kehadiran di sana. Ya, nanti itu ya Mbak. Baik. Berarti memang belum dilakukan. Ya. Berikutnya ini saya mau lihat gambarmu Mbak di tabel grafik IKE 2019-2000. Bisa ditampilkan nggak? Per tahun ya Pak ya? Di situ ya.
Nah, Ya. itu coba. Baik, Pak. Kalau melihat tren dari tahun 2019 ya, untuk, ini loh maksud saya, di tahun 2024 itu kalau melihat dari bulannya itu kan sebenarnya kan turun ya. Turun, naik, turun, naik. Nah, pada bulan Oktober, November, Desember kan belum ada itu karena memang belum diukur ya. Ya, Iya kan? 2024. Nah, kenapa kok bisa ini Mbak grafiknya bisa saya kira trennya tadi itu akan turun terus gitu loh. Atau kenapa bisa naik turun itu kenapa? Karena Baik, Pak. yang dari Januari kan turun. Yang 2024 ya. Turun, Yang pink ya, Pak. turun, Ya, ya ini turun terus tapi naik lagi. Itu kan pemakaian listrik toh Mbak? Iya, betul, Ya. Pak. Nah, Nah, kenapa itu? berdasarkan pengamatan dan wawancara juga dari pihak Pertamina, ada beberapa bulan yang ketika informasi mereka ya Pak ya, mereka ada proses lelang, jadi lebih banyak memakan kemungkinan Pak, berdasarkan adanya lelang, kegiatan yang lebih banyak di kantor sehingga lembur, jadi konsumsi listriknya meningkat. Seperti itu Pak, di bulan-bulan tertentu. Kalau salah di bulan Juni ya, Juni sampai Agustus waktu itu Pak. Jadi dari IKA ini kan harapannya kan konsumsi listrik akan berkurang kan? Betul Pak. Karena green. Iya. Kan efisiensi energi maksudnya adalah. Nah, ini tentunya juga harus apa namanya? Untuk energinya kan tidak hanya dari listrik PLN kan, ada yang solar cell gitu enggak? Tadi Pak, PLTS hanya 1,38%. Kecil banget ya. Kecil sekali untuk mereka. 98% masih disuplai oleh PLN, Pak. Nah, karena kan memang di Cilacap itu kan sebenarnya kawasan pesisir, anginnya juga Ya. besar. Kita bisa juga menggunakan energi tenaga angin. Ya. Kemudian juga dari listrik juga bisa, karena kan relatif panas sinar matanya. Nah itu benar mungkin bisa jadi masukan buat di sana ya. Iya. Karena saya melihat juga pernah untuk ini apa namanya memasang instalasi PLTS di Pupuk Kujang tuh. Karena mereka berkomitmen untuk apa namanya green building juga, karena mereka mau maju proper mas. Kan ada istilah on grid off grid ya, saya kurang paham. Karena Iya. tahu nggak on grid off grid itu untuk pemasangan PLTS itu? Iya. Jadi kan ada izin dari PLN yang bisa switch off full PLTS. Jadi nggak mudah juga sih prosesnya untuk apa namanya mengurus itu. Baik Pak. Baik dari saya kira cukup Bu Rina, ini sudah bagus kok saya. Cuman beberapa hal yang terkait itu. Mungkin berikutnya Pak Mariono, apakah sudah bergabung lagi Pak Mariono? Kayaknya nggak ada ya. Oke, baik nanti kalau memang Pak Mariono belum bisa join Mbak Vivi, setelah ujian nanti mau segera menghubungi beliau untuk minta ujian apa susulan ya. Baik. Oke, berikutnya akan persilahkan Ibu Rina Kurniati selaku pembimbing. Monggo Bu Rina. Terima kasih Pak Fuad. Ya, Mbak Fitriana, ini sudah menyusun dengan baik ya dan detail. Hanya saja karena nanti draft ini kan masih draft ya istilahnya, akan diujikan di sidang akhir. Ini mohon nanti bisa disesuaikan untuk revisi atau di sini nanti penambahan-penambahannya ya. Misalnya untuk tesis itu kan harus ada kata pengantar begitu ya. Ini kan belum ada. Baik, Terus susunannya juga abstrak itu berada di mana. Biasanya setelah kata pengantar itu kan abstrak dulu, baru daftar isi, daftar tabel, dan lain sebagainya. Kemudian, ya ini secara saja untuk penulisan dulu ya, teknis penulisannya. Kemudian untuk bab 2 itu jangan hanya kajian pustaka begitu, tapi substansi yang dibahas di dalam kajian pustaka untuk pendukung penelitian ini itu apa. Nah, jadi kalau hanya kajian pustaka gitu kan bisa berlaku di
tesis lainnya juga. Kita tidak tahu isinya apa ini. Padahal Mbak Fitriana ini kan sudah memasukkan literatur-literatur pendukung untuk penelitian. Ya, jadi sesuaikan judulnya, jangan bab 2 kajian pustaka, tapi ada substansi apa itu, membahas mengenai materi apa toh yang dibahas di kajian pustaka atau yang ditunjukkan di kajian pustaka. Nah, ya di sini kan untuk pendukung itu toh. Jadi ini judul-judulnya itu masih judul seperti format umum. Nah, belum menunjukkan substansi penelitiannya Mbak Fitriana. Misalnya tinjauan pustaka di sini kan terkait dengan tadi efisiensi energi untuk green building atau apa begitu ya, sesuai kata kunci di judulnya. Abstrak kan sudah ada kata kunci. Nah, nanti di sini juga untuk kajian pustakanya juga yang dibahas terkait dengan kata kunci di sini. Jadi di sini kan ada green building, pengelolaan dan pemantauan lingkungan misalnya. Nah, literaturnya ya yang dimasukkan itu. Di sini sudah ada, cuma judulnya saja. Terus metode penelitian di sini, kalau di MIL memang begini ya Pak ya, untuk urut-urutan yang Pak buat. Urut-urutan formatting tesis begini nggih. Oh, karena kalau di tempat kami metode penelitian biasanya dimasukkan di bab 1 kalau sudah tesis. Jadi karena ini bab 3 nggih. Nah, itu juga tadi sudah implementatif Mbak, sudah operasional. Ya, jadi jangan hanya misalnya pengumpulan data begitu, tapi data apa saja yang dibutuhkan di sini atau analisis apa yang dilakukan di sini. Jadi bagian yang tadi disampaikan di dalam PPT pada saat presentasi itu sudah didetailkan ke materinya Mbak Fitriana ya. Karena kalau hanya menunjukkan seperti ini setelah ini itu kan umum banget. Nah, kemudian di pembahasan di sini saya juga sudah melihat sangat detail hasil dan pembahasan ini juga sesuaikan dengan judulnya itu apa toh Jane? Nah, sebenarnya apa toh judulnya? Pengaruh efisiensi energi bangunan. Ya, sesuai dengan ini saja. Karena yang dilakukan dalam pembahasan dan analisisnya kan itu. Jadi jangan bab 4 hasil dan pembahasan begitu. Jadi orang kan tidak tahu isinya itu apa toh sebenarnya kalau membaca sekilas. Kemudian di sini Mbak Fitriana kan di bab akhir, bab 4 akhir itu kan membuat sintesa hasil analisis. Nah, di sini kalau saya melihat dari setiap tahapan proses yang dilakukan, ini sudah detail. Misalnya menggunakan ini ya, apa namanya, ini kan terus keluar di tabel-tabel. Hanya saja awam itu kurang begitu paham untuk membaca hasil tersebut. Jadi harus diinterpretasikan atau dimaknai. Contoh misalnya angka seperti ini, ya sebenarnya saya tak turun. Itu kan pakai yang ini lembah apa? Misalnya ya, misalnya di sini kan sebenarnya intinya itu kan pengaruh efisiensi energi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada bangunan hijau gitu ya, di 44 itu, 44. Di sini kan sudah keluar hasilnya, angka-angka ini. Boros, cukup efisien, nih, terus pakai ini ya, tabel-tabel yang ditunjukkan. Ini kan orang membacanya bingung. Include in analysis 54 and 54% 60. Itu sebenarnya kalau dimaknai, diinterpretasikan atau dijelaskan itu bunyinya apa toh? Setiap tabel ini. Jadi di bawahnya nanti mungkin bisa ditambahkan deskripsi itu supaya orang itu kalau membaca misalnya C-square di sini untuk omnibus test of model efisien. Di sini ada step block sama model. Angkanya kan .469. Ini sebenarnya maksudnya setelah dirangkum itu apa toh yang mau disampaikan Mbak Fitriana. Nah, itu tambahkan saja. Ini kan hasil murni ya, tetapi belum diinterpretasikan. Nah, kalau S2 kan tingkatannya kan harus menginterpretasikan hasil tersebut. Nah, kemarin saya terlewat nih waktu asistensi. Nah, jadi di sini misalnya pada tabel 410 diperoleh nilai min 2 log. Nah, ini kan saya kalau membaca ini pun karena saya kurang begitu paham. Saya orang PWK ya. Ini artinya apa toh dengan angka tabel sebesar 110,898 karena 28,048 lebih kecil dari 110. Artinya apa toh ini sebenarnya ya, setelah variabel independen dimasukkan adalah fit dengan data. Nah, ini artinya apa toh sebenarnya? Mau menjelaskan apa? Atau contoh saja Mbak
Mbak Fitriana dengan yang saya baca ini apa toh sebenarnya yang mau disampaikan? Ini kan seperti mengulang deskripsi hasil tabel, tapi makna dari hasil ini sebenarnya apa toh? Iya banyak. Iya, jadi menginterpretasikan hasil itu makna dari hasil tersebut itu apa gitu. Mungkin secara singkat bisa dijelaskan di sini, Mbak. Kalau saya interpretasikan Bu, seperti kalimat yang di akhir, mana nilai log likelihood itu jika ketika kurang dari chi-square di tabel, model persamaan dari ini untuk variabel independen yaitu efisiensi energi. Variabel independennya itu apa tuh? Efisiensi Nah, energi. jadi yang Oh, ya. disebutkan atau disampaikan itu terkait Baik. dengan judulnya tadi kan Baik. mau. Detail. Nah, itu seperti itu semua ya Mbak ya. Jadi Baik. poin-poin di hasil ini juga, terus poin bawahnya kan juga nilai chi-square dari omnibus test of model ini. Baik. Variabel independen tidak dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau dengan kata lain dinyatakan tidak fit. Nah, kita kan tidak tahu tidak fit itu apa tuh maksudnya. Terus yang dimaksud dengan tadi apa variabel independennya apa yang tidak memberikan pengaruh nyata terhadap model itu, pengaruh nyata terhadap model itu yang dimaksud apa begitu loh Mbak. Jadi di sini setiap poin ini nanti mungkin bisa dideskripsikan dengan bahasa atau dimaknai supaya orang itu misalnya bukan bidangnya itu paham, oh ternyata ini toh, termasuk nanti dari situ akan kelihatan terkait dengan saran yang belum memenuhi itu apa misalnya. Ya itu rata-rata memang begitu Pak, mahasiswa itu. Jadi hanya mendeskripsikan kembali hasil perhitungan ataupun tabel saja, tetapi belum menyampaikan makna dari hasil itu sebenarnya itu ingin menunjukkan apa begitu ya. Terus ini juga misalnya nilai B log X ini ya ini kan kayak apa namanya rumus-rumus gitu ya Mbak ya. Terus untuk variabel Ike bernilai positif yang menunjukkan Ike memiliki hubungan saya kan tidak tahu ini Ike bernilai positif itu apa tuh maksudnya misalnya seperti itu atau menunjukkan Ike memiliki hubungan positif dengan pelaksanaan RKL RPL ya memang positif misalnya ya ini disebutkan saja karena RKL RPL itu kan mesti kan harus ada ya apalagi di sini untuk Pertamina itu kan memang wajib itu ya kalau di dalam ruang itu kan untuk apa tingkatan-tingkatan ini kan memang harus dilakukan. Nah ini mohon yang karena itu di bab akhir dari subbab akhir dari bab 4 supaya orang kalau membaca hasil akhir itu oh ternyata ini toh yang sudah diteliti Mbak Fitriana ini kembali lagi ke judulnya tadi kan ini apa namanya pengaruh efisiensi energi bangunan hijau lah selama ini berarti ya pengaruh efisiensi bangunan hijau yang ada di sana penelitiannya Mbak Fitrianya itu apa yang masih kurang seperti tadi ditanyakan oleh Pak Fuad tadi misalnya kalau masih kurang berarti penggunaan energi terbarukannya tadi harus dengan apa misalnya panel surya dengan angin dengan misalnya loh karena selama ini dengan PLTS hanya menyumbang berapa persen gitu toh sedikit sekali nah orang kan jadi paham begitu ya kalau membaca kalimat yang sudah dideskripsikan dengan pemaknaan seperti itu bisa dipahami Mbak Bisa di akhir bab 4 itu terutama ya setelah kita atau setelah Mbak Fitriana melakukan analisis itu apa yang mau ditunjukkan. Nah, seperti di sini kan memang ada interpretasi analisis, tetapi di sini belum begitu detail sesuai dengan yang hasil di tabel atau perhitungan. Di sini kan di tabel 411 kan ada hasil analisis in-depth interview. Ini kan hanya yang in-depth interview. Tapi kan yang di atas-atas belum disintesakan untuk pemaknaan itunya apa namanya interpretasi hasilnya ya. Di sini konsep green building telah dipahami khususnya oleh pejabat internal. Nah, dalam implementasi konsep ini telah sesuai dengan pengertian green building yang telah disampaikan dalam ya mungkin di sini green buildingnya juga disebut apa yang sudah diterapkan di sana. Ya, jadi menurut pejabat atau menurut para apa namanya narasumber tadi yang sudah diwawancarai dengan in-depth interview mereka itu ya memang penerapan
green building, oke, tapi meliputi apa saja gitu loh yang tidak menurut pengertian atau pemahaman mereka. Di sini juga ya, jadi nanti mungkin itu tambahan pendetailan saja ya. Kalau prosesnya saya lihat Mbak Fitriana sudah melakukan dengan baik ya, sampai pada hasil, hanya memaknai hasil tersebutnya itu tambahkan saja deskripsi atau penjelasan itu tadi supaya orang kalau membaca itu tidak sekedar angka, tetapi apa tuh arti angka ini, apa tuh arti tidak fit, arti fit, ya. Terus apa namanya tadi variabel independen. Nah, itu apa tuh yang dimaksud atau masuk di dalam kelompok variabel independen itu apa tuh, kan ada tuh semuanya. Jadi nanti akan sangat jelas dan pembaca itu bisa betul-betul tahu begitu ya Mbak. Ya saya kira itu saja Pak. Kan masuk di kesimpulan, mungkin kesimpulannya kita melihat lagi ke judul ya. Judul kemudian nah ya, judulnya tujuan sasaran. Jadi kita itu kan menjawab tujuan dan poin-poin sasarannya itu yang kita lakukan sudah apa? Saya kira itu aja Pak buat matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Rina yang sudah memberikan arahan untuk perbaikan naskahnya ya, Mbak Vivi. Baik. Terakhir ini kami mohon Pak Ferry Hermawan. Silakan Pak Ferry. Iya, biar kerekam. Oke, terima kasih Pak Fuad. Sebelumnya saya ucapkan selamat sudah masuk di tahap ini ya. Sesuai planning nggak? Sesuai planning, oh iya. Ya, planningnya semester ini selesai. Ya, nanti ada 2 termasuk yang di sebelahnya Pak Fuad itu. Iya. Ya, jadi ini mahasiswa bimbingan yang luar biasa ya. Didorong lari ya, tapi ada juga kita ketemu yang didorong malah diem ada. Jadi ini karena didorong lari berarti harus segera dituntaskan ya, tapi karena ini ujian seminar hasil, maka lebih banyak melihat supaya nanti pada saat ujian jangan sampai ada hal yang kecil-kecil yang ya harusnya itu tidak muncul, masih muncul gitu ya. Tadi saya sepakat dari yang ditanyakan Pak Fuad dan Bu Rina bahwa ada hal-hal yang mungkin kita tahu ya, tapi orang lain belum tentu tahu ya. Itu yang harus diklarifikasi ya. Jadi seminar dan ujian pun nanti ada bagian klarifikasi juga ya. Karena kadang nanti penguji akan nanya gini, ini benar nggak karyanya? Ah gitu loh. Dikejar sampai dalam tahu, oh ini bisa cerita sampai dalam lah gitu. Nah, itu. Jadi kadang-kadang bisa cerita angkanya tapi maknanya belum sampai ke sana ya. Itu apakah lumrah? Ya lumrah saja ya, namanya mahasiswa kalau diuji itu ya keder juga ya toh. Karena kita pernah jadi mahasiswa jadi kita tahu. Tapi ada beberapa hal yang secara mendasar memang tadi saya sepakat bahwa ada 4 kesimpulan ya. 4 kesimpulan, 4 tujuan, tapi sarannya enggak disinkronisasi. Harusnya itu disinkronisasi. Jadi yang namanya saran itu muncul karena ada temuan. Temuan kemudian jadi kesimpulan dan terus disarankan. Nah, cuma sarannya. Nah, ini saya melanjutkan pertanyaannya Pak Fuad tadi ya. Nah, di saran itu saya enggak menemukan stakeholdernya siapa yang dikasih saran. Enggak ada, ya. Jadi kita harus kasih tahu pembaca atau penguji yang kita kasih saran siapa. Apakah itu di ranah wewenangnya Pertamina pemilik gedung atau mungkin vendor, misalnya AC yang ramah lingkungan, ya itu kan nggak bisa diintervensi oleh pemilik gedung, ya itu teknologi, ya mana yang bisa diintervensi, mana yang tidak lah. Tapi karena sejak awal yang dibahas itu adalah dokumen pemantauan lingkungan kan ya. Ya saya ngikutin dari awal, saya pembimbing ya. Jadi apa sih dokumen yang sampai hari ini yang sangat mendasar tidak diberikan, ada nggak? Dijawab aja, nggak usah takut. Ada nggak? Ada Pak. Apa? Iya ada dokumen SLF.
Iya. Kemudian dokumen, tapi bukan terkait lingkungan ya Pak, dokumen perencanaan green building-nya Oh, dokumen perencanaan green building-nya ya. tidak ada, tidak diberikan. Ya. Jadi dokumen perencanaan green building itu kadang-kadang maaf ya, hilang dengan berjalannya waktu. Iya. Kita aja nggak punya gambar gedung kita ya, Bu. Kalau boleh jujur ya, dokumen yang bentuknya hard copy itu biasanya tidak selamat kalau sudah lewat tahun. Misalnya lewat 3 tahun apa 5 tahun itu biasanya hilang. Hilang karena hilangnya itu bukan hilang nggak ada, barangnya mungkin ada tapi tempatnya sudah pindah. Ya. Jadi itu kaitannya dengan pengelolaan aset, ya. Jadi itu mungkin perlu dibuat catatan di analisisnya bahwa dokumen yang tidak bisa didapat itu justru malah seharusnya jadi salah satu acuan yang dirujukkan ya, tapi barangnya nggak ada, ya. Makanya kemarin analisis penggunaan listrik toh, ya sebelum sama sesudah, ya. Kemarin jadi dicoba uji beda rata-rata enggak? Jadi ya? Iya. Jadi ya. Ditampilkan enggak? Ditampilkan, Pak. Ditampilkan di yang mana ya? Dalam bentuk grafik maksud Bapak? Loh, uji beda rata-ratanya kok. Ini. Oh. Kalimat, ada dalam kalimat juga, Pak. Enggak, nanti harusnya pakai pendekatan statistik. Iya, Oh, itu bedanya itu secara statistik. Iya. Oh lah, outputnya analisisnya mana? Oh iya, compare. Lah kalau cuma langsung dengan detail, nggak ada yang tahu itu, ya? Komparmennya nggak saya tampilkan. Iya, itu kemarin dibahas berkali-kali, malah itu nggak ada. Yang ditampilkan malah uji regresi logistiknya, ya toh? Ya. Jadi outputnya masih ada satu lagi yang belum loh. Tabel komparmennya. Loh iya. Saya tampilkan Pak, benar. Jadi ada 2 loh ya outputnya statistik loh ya. Baik, siap. Ya. Ya, itu tetap harus dicantumkan karena itu sebagai bukti bahwa kita menguji, ya. Tidak hanya grafik, karena yang bisa baca grafik nggak semua orang membaca grafik dengan benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat kita mau menyampaikan kesimpulan, ya, ada temuan-temuan ya. Nah, temuan-temuan penelitian ini apa saja? Apa saja? Tadi kalau Bu Rina menyebutnya sintesanya ya. Sintesa dari hasil analisis sudah sekian panjang. Nah, terus temuannya apa? Yang ditemukan dari penelitian ini apa saja? Kan menemukan sesuatu kan? Iya. Lah ya apa saja? Kalau dari setiap tujuan ada Pak temuannya? Loh, bukan, itu kesimpulan. Kesimpulan sudah. Temuannya? Yang ditemukan pada saat penelitian? Tidak harus 4 ya. Bisa saja ada beberapa. Terus nanti difokuskan di tujuan. Tadi misalnya, coba kesimpulan dibuka dulu. Nah ini. Ini sebelum masuk ke ngomongin konsep bangunan hijau, yang ditemukan di sana itu apa? Nah, tadi barusan kita bahas tadi yang dokumennya nggak ketemu tadi loh. Jadi sebenarnya konsep bangunan hijau yang mereka terapkan itu dokumennya nggak ditemukan kan? Itu kan hasil wawancara ya? Apa hasil indikatornya? Wawancara, Pak. Apa? Wawancara ketik. Lah iya. Nanti harus diklarifikasi ya. Kita ngomongin konsep bangunan hijau yang ditemukan di situ adalah hasil wawancara. Padahal dokumennya kan harusnya ada. Ya.
Nah, itu lebih akurat ya. Jadi ternyata dokumen konsepnya, jadi konsepnya itu didokumentasikan kan? Lah ya Iya, seharusnya. Nah, itu tidak bisa. Itu temuannya adalah bahwa dokumennya itu nggak ditemukan sehingga apa? Sehingga strateginya melalui wawancara. Gitu kan? Dokumennya kan nggak ditemukan. Jadi sebenarnya evidence-nya itu nggak lengkap gitu ya. Tapi yang diwawancara itu yang ngurus itu ya. Maka itulah yang harus dikunci bahwa dokumennya memang nggak kita temukan, tapi kita wawancara pada orang yang ngurusi itu gitu ya. Ya meskipun nanti tetap masih ada pertanyaan kenapa dokumennya hilang. Dokumennya kan gede, ada gambar, ada kalau ngikutin dokumen green building yang komplit itu setumpuk itu. DED-nya, hitungannya, terus gambarnya. Kalau hilang berarti ada sesuatu dengan manajemennya. Ya. Itu ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan enggak? sulit ditemukan, Pak. Sulit ditemukan sehingga ini korelasinya dengan apa? Dengan hasil uji statistiknya kan? Dengan Ya, hasil uji. Nah, berarti kan enggak korelasinya enggak kuat. Enggak signifikan kan? Antara apa tadi? Hasil statistiknya tadi apa? Regresinya yang enggak signifikan apa tadi? Hubungan antara apa? Oh, koefisiensi energi terhadap Iya, itu. Jadi itu sebabnya salah satu yang mempengaruhi itu. Jadi itu harus disampaikan ya supaya nanti yang baca nggak bingung. Loh, dokumennya nggak ketemu kok bisa tahu itu nggak signifikan. Oh ternyata fokus untuk menjawabnya itu strateginya dirubah dari evidence dokumennya apa menjadi fakta yang ditemukan. Nah, makanya pendekatan kuantitatifnya nggak bisa. Yang bisa pendekatan kualitatifnya, ya. Itu harus disampaikan, ya, di jawaban dari metodologinya, ya. Kemudian di situ ada yang pakai angka, ada yang tidak ya. Di kesimpulan itu menyebutkan angka itu tujuannya untuk apa? Lah ya kan di analisis sudah ada, ya toh. Maknanya apa? Kalau di situ tingkat pelaksanaan pengelolaan lingkungan tahap operasional pada bangunan hijau dengan studi kasus dalam upaya pengelolaan lingkungan mencapai 90%. Dan dalam upaya pemantauan lingkungan mencapai 65%. Artinya apa? Itu belum ada artinya itu. Artinya apa? Tadi saya sepakat, Bu Rina bilang, memaknainya belum ada. Ini salah satunya itu. Ya. Jadi angka 90% itu artinya apa? Apakah ada passing grade atau tidak? Antara yang 90 sama 65 itu artinya sama apa enggak? Loh, iya. Boleh nanggapi. Kalau berdasarkan jika metode pendekatannya dengan kegiatan pengawasan, Ya. sebenarnya nggak ada bedanya nih Pak, 90% dan 65%. Ketika tidak dilaksanakan ya tidak dilaksanakan. Berarti Ya, salah. maksudnya 90% dan 65% itu maknanya sama apa berbeda? Kalau di penelitian ini maknanya berbeda Pak, lebih baik pelaksanaan pengelolaannya pada Ya. kegiatan pemantauannya. Pemantauannya masih kurang. Ya, itu narasinya belum tuntas ya. Belum tuntas ya. Karena begini ya, ini saya kasih contoh ya. Nilai 40 kalau di Eropa itu lulus. Kalau di sini nilainya E. Karena passing grade-nya mulai dari 40 sampai 70. Kalau di Eropa begitu. Tapi kalau di sini syarat lulusnya 60. Ya. Nilai maksimumnya sampai 100 bisa. Kalau di sana nilai 71 aja sudah A.
Karena mendapatkan 40 susahnya minta ampun. Ya. Itu maknanya beda ya. Tapi begitu kita hanya ngomongin angka, saya dapat nilai 55, dibaca orang di sini di Indonesia, jelek banget ya nilainya. Padahal nilainya C. Ada juga yang memaknainya bahwa begitu dia lolos passing grade dianggap lulus. Lulus nggak ada nilai. Lulus dan tidak lulus. Maknanya beda ya. Untuk mendapatkan lulus itu mencapainya susah. Ya, nggak segampang yang kita pikir ya. Nah, karena di situ meaningnya akan beda. Angka 65 dan 90 bisa jadi itu equal. Ya, karena yang 65 itu effortnya besar. Yang 90 gampang, cuma administratif. Yang 65, biayanya sampai miliaran misalnya. Maka kenapa kok riset ini kualitatif? Tahu nggak sebabnya? Ini sudah pernah dibahas ya. Nah, saya tanyakan lagi di awal. Riset ini lebih cenderung ke kualitatif, bukan kuantitatif. Itu nanti akan menjawab yang nomor 3. Kenapa? Enggak, kenapa kok akhirnya dominannya pendekatannya kualitatif? Kita nggak bisa murni kuantitatif. Nanti coba dibaca lagi ya bahwa angka-angka itu tidak segalanya ya. Ternyata yang ada di atas kertas tidak seindah pelaksanaannya ya. Nah itu ada aspek persepsi, ada tadi ternyata interpretasinya beda ya. Maka angka-angka yang tadi dipakai ya, tadi yang ditanyakan Bu Rina, angka-angka yang tadi dipakai itu harus dijelaskan dengan komprehensif ya. Tidak sekedar hanya outputnya statistiknya, tapi meaningnya itu sampai sedalam apa gitu loh. Oh ternyata nggak gampang ini ngukur korelasinya ini. Oh ini memang secara statistik bisa diukur. Tapi setelah itu terus maknanya apa gitu. Kalau korelasinya nggak ada atau nggak signifikan terus apa? Maknanya apa? Oh ternyata pengukurannya nggak bisa serta-merta hanya ngomongin angka nih. Nah ini ngomongin apa? Capacity misalnya. Oh ternyata institusinya tidak komit misalnya. Nah, meskipun anggarannya ada ternyata nggak komit misalnya ya. Nanti itu coba dilihat lagi ya. Nah, karena ngomongin efisiensi, kalau ngomongin efisiensi energi terukur gampang, tapi begitu ngomong implementasi melaksanakan komitmen banyak kendala-kendala non teknis susah jelaskannya. Maka salah satunya fenomenanya harus digambarkan dengan baik. Itu ya. Saya kira itu saja Pak Fuad. Terima kasih. Ini kayaknya Pak Moreno sudah join nih. Baik, terima kasih Pak Ferry atas arahannya untuk Mbak Bibi. Terakhir ini Pak Mar, sudah bisa join Pak Mar? Monggo, silakan Pak Mar. Saya baru selesai di Monef dan ini posisi mau naik ke PWK tapi sudah dipanggil. Jadi apakah berkenan begini saja ujiannya? Gitu saja Pak Mar. Saya pengen tadi sempat mengikuti sebentar. Kalau tujuan dari penelitian ini apa dan dijelaskan di halaman berapa ya? Mungkin saya mulai dari situ dulu nih. Pak, tujuan dan kalau untuk tujuan ada untuk tujuan ada di bab 1 Pak. Di halaman tujuan ada di halaman 7. Ada di bab 1 di poin 1.4 ada 4 tujuan yang dibahas. Di mana untuk judul penelitian dijawab di tujuan terakhir yaitu tujuan 4 Pak. Ya, kan di jumlah tujuannya berapa?
Kalau jumlah tujuan ada 4, Pak. Ya, jumlah tujuan ada 4. Tujuan 1 jawabannya di mana? Tujuan 1, maaf Pak. Jawabannya, baik. Tujuan 1 jawabannya ada di bab 4, Pak. Bab 4 mulai di halaman 40. Yang pertama, mengidentifikasi konsep bangunan hijau. Di poin 4.1. Itu Konsep bangunan ya, hijau yang itu diterapkan. ini bagus loh ini sebenarnya. Konsep bangunan hijau itu dibahas di halaman berapa? Halaman 40. Ya, oke. Kemudian tujuan 2. Tujuan 2 yaitu mengevaluasi tingkat efisiensi energi bangunan. Itu dijawab di Ya, poin 4. dijelas. Oh, untuk hasil evaluasi tingkat efisiensi energi berdasarkan perspektif sebelum dan sesudah sertifikasi itu tidak terjadi efisiensi, Pak, dengan perhitungan compartment test rata-rata sebelum dan setelah sertifikasi cenderung naik, tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan yang seharusnya efisiensi turun. Ya, itu di berikutnya di halaman berikutnya di tujuan berikutnya dijawab di halaman berapa? Baik, untuk tujuan ketiga dijawab di halaman 53, Pak. Evaluasi tingkat pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan. Baik, kalau tujuan 4? Tujuan 4 ada di halaman 58, Pak. Pengaruh efisiensi energi. Jadi jumlah total halaman untuk menjelaskan tujuan berapa? Totalnya hingga bab 4 hasil dan pembahasan 72 halaman. Bab 5 72 halaman untuk menjawab 4 tujuan ya? iya. Oh. Ya, itu harus dijawab iya gitu. Iya, Pak. Ya, oke. Kalau estimasi total halaman untuk tujuan 1 berapa halaman? Punten, Pak. Klarifikasi untuk bab 4 sendiri dari halaman 40 hingga 72. Berarti 32 halaman. Itu keseluruhan total tesis kamu itu untuk menjawab 4 tujuan itu. Oh iya. Itu ngapain nulis kalau nggak untuk jawab tujuan kan? Iya. Ya, ada yang background dari tujuan, ada yang justifikasi tujuan, ada yang literatur tujuan, ada yang data untuk tujuan dan analisa kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, kalau tujuan 1 itu estimasi total berapa halaman? Bisa jawab nggak? Estimasi 7 hingga 8 halaman, Pak. Ya, Cuma untuk tujuan 2. Tujuan 2 5 halaman, Pak. Oke, 12. Tujuan 3. Tujuan 3 5 halaman, Pak. 7 ditambah 17. Tujuan 4. Tujuan 4 sampai 72. 6 14 halaman. 14 halaman. Ya. Tadi jumlah total halaman 72 dengan jawabanmu kan belum sama tuh, ya. Itu nanti coba kamu pikirkan lagi. Jumlah halaman 72 kalau dibagi 4 tujuan ya harus jumlah total 72. Iya. Tadi Ya, kamu jawabannya masih salah. Oke, itu saja Pak Fuad pertanyaan saya. Jadi nanti harus dicek lagi bahasanya, dicek lagi literaturnya, dicek lagi tipe-tipenya ya, sehingga nanti tidak menimbulkan berbagai macam pertanyaan kalau dikumpulkan. Ya, gitu ya Mbak ya. ya, baik Pak Mariono, terima kasih. Nun sewu Pak Fuad, pertanyaan saya ini pertanyaan ujian saja karena mungkin saya tidak bisa ke situ. Saya rasa sama nggih Pak Fuad, saya sudah memberikan beberapa pertanyaan pokok kaitannya dengan penilaian ujian. Matur suwun nun sewu. Terima kasih Pak Mar. Sukses Pak Mar. Sudah selesai monepnya. Terima kasih Pak. Ya, tadi Burina juga di monep nggih. Ya ini tadi di monep juga tapi gasik Burina tadi. Oh, saya tuh keselanan sholat. Habis sholat selesai makan. Aduh. Terima kasih Pak Mariono. Jadi kan ya tadi Pak Mariono tentang konsistensi sebenarnya.
Baik, untuk tipe Mbak Vivi ya, Ya. mungkin kalau saya biasa ngasih trik mahasiswa itu nanti naskahmu disuruh baca temen, ini ada berapa temen suruh baca. Oh. Nanti kan ketahuan tipenya. Saya tadi nggak sengaja udah nemu beberapa typo ya. Ya. Oh, baik. Betul kemarin kurang satu huruf atau kelebihan atau Baik. salah ketik itu ada biasa. Ada tambah lagi Bu Rina, Pak Ferry? Sudah, baik terima kasih. Mungkin untuk sesi seminar hasil proposal sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Ferry Hermawan, Ibu Rina Kurniati yang sudah dan Pak Mariono dan sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan juga memberikan kontribusi terhadap perbaikan dari naskahmu. Baik. Ya, sekali lagi mungkin kalau ada kurang lebihnya saya membawakan yang pada sore hari ini, siang hari ini, mohon maaf atas kekurangan dan ketidaknyamanannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.